Masih dalam rangkaian salah satu teknologi tepat guna, PAMSIMAS. Kali ini kita akan membahas teknologi aerasi mulai dari definisi, kriteria desain, dan langkah pelaksanaannya. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini teknologi aerasi masih menjadi keunggulan dalam mengelola air baku agar layak dikonsumsi menjadi air minum. Untuk itu, pada tayangan kali ini kita akan menyajikan proses aerasi dengan menggunakan tray aerator. Penasaran seperti apa prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Tray aerator adalah suatu rangkaian baki yang disusun seperti rak atau tray dan dilubangi pada bagian dasarnya. Aerasi adalah proses oksidasi besi dan mangan yang tinggi sehingga konsentrasinya dapat berkurang sampai dengan ambang batas yang diizinkan oleh Permenkes 492 tahun 2010. Proses ini memungkinkan air baku untuk berkontak dengan oksigen dalam udara bebas sehingga proses oksidasi dapat terjadi. Cara kerjanya sederhana sekali. Air dijatuhkan dari puncak ke tray di bawahnya, di mana dasar tray telah dilubangi dan jatuh lagi ke tray selanjutnya. Air dikumpulkan pada suatu bak pengendap di bagian dasarnya. Hingga proses oksidasi dapat. Tujuan aerasi adalah sebagai proses oksidasi besi dan mangan sehingga bisa konsentrasi dapat berkurang. Sini kita bisa lihat kondisi air asi yang sudah ada, yaitu sini ada tray aerator, ya, bisa kita lihat di sebelah sini. Jadi dilubangi bagian dasarnya. Rak tersebut bisa terbuat dari rangka besi siku dan material lainnya. Air yang ada dari puncak dijatuhkan ke tray yang ada di bawahnya. Jarak antar tray sesuai dengan kadar besi dan mangan yang akan ditambahkan. Terakhir, air dikumpulkan untuk dilanjutkan proses sedimentasi dan filtrasi. Tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi, di antara lain pengaruh suhu. Suhu dalam air akan mempengaruhi tingkat pencampuran oksigen, tegangan permukaan, dan kekentalan air. Yang kedua, kejenuhan oksigen. Konsentrasi jenuh oksigen dalam air tergantung pada derajat kadar garam air, suhu, tekanan campuran oksigen yang berkontak dengan air langsung. Yang ketiga, karakteristik air, itu juga sangat mempengaruhi. 4, derajat turbulensi. Turbulensi akan meningkatkan laju perpindahan oksigen sehingga nilai koefisien perpindahan oksigen meningkat. Yang 5, luas bidang kontak antara udara dan air. Meskipun sederhana, penentuan desain aerasi harus tepat sesuai dengan kriteria agar memperoleh air minum dan yang layak Penentuan dikonsumsi. desain aerasi harus tepat sesuai kriteria desain tray aerator adalah Meskipun sebagai sederhana, berikut. Pertama, kecepatan harus berada sekitar 0,8 hingga 1,5 meter kubik per meter persegi per jam. Pertama, kecepatan harus berada sekitar kebutuhan udara dalam teknik aerasi ini juga hanya boleh berkisar di angka 7,5 meter kubik per meter kebutuhan udara dalam teknik aerasi. Jangan lupa perhatikan pula jaraknya, yaitu antara 30 hingga 75 kebutuhan udara dalam teknik aerasi ini juga hanya boleh berkisar di angka harus berkisar antara 50 hingga 160 meter persegi per meter kubik per detik. Ketiga, luasnya. Dalam merencanakan tray aerator, perlu dilakukan perhitungan penyisihan konsentrasi karbon dioksida untuk mengetahui jumlah konsentrasi besi yang telah tersisihkan menggunakan persamaan sebagai berikut. Pertama, hitung jumlah removal karbon dioksida dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ketiga, luasnya. Dalam merencanakan tray aerator, perlu dilakukan konsentrasi karbon dioksida untuk mengetahui. Berdasarkan hasil reaksi tersebut, FeOH3 terbentuk akibat oksidasi. Fungsi oksigen akan merubah besi terlarut Fe2+ menjadi besi yang tidak terlarut Fe3+. Proses yang terjadi pada aerasi dapat menghilangkan sebagian karbon dioksida dan akan meningkatkan pH dalam larutan, sehingga dapat membantu proses pengendapan besi.
Pada tabel perhitungan di atas, diketahui semakin banyak konsentrasi karbon dioksida yang menurun, maka akan semakin optimal proses pengedapan besi sehingga efisiensi penurunan kadar besi dapat optimal pada tray ke-7. Semakin lama waktu kontak air dengan udara pada aerator, maka konsentrasi besi semakin kecil, dan ketinggian dari tiap tray akan berhubungan dengan waktu kontak antara larutan dengan tray. Pada tabel perhitungan di atas, setelah mendapatkan nilai konsentrasi yang akhir, selanjutnya hitung luas lubang total tray dengan menggunakan rumus luas lubang tray sama dengan luas tray lubang kali debit sama dengan jumlah meter persegi. Setelah mendapatkan luas total tray, selanjutnya hitung jumlah lubang tiap tray. Kemudian, setelah jumlah lubang tiap tray sama dengan luas lubang total dibagi luas tiap lubang tray dengan menggunakan rumus. Kemudian, hitung sebaran lubang pada tiap tray, sehingga sebaran lubang pada tray persegi sama dengan jumlah lubang tray pangkat 0,5. Dalam merencanakan bangunan tray aerator, perlu diperhatikan kriteria desain agar tray aerator yang dibangun sesuai dengan kebutuhan kriteria desain tray aerator. Efisiensi pengolahan lebih dari 90% karbon dioksida, jarak antar tray 30-75 cm, kriteria luas tray 50-160 meter persegi per meter kubik kali detik. Diameter lubang 1-6 cm. Berikut adalah contoh perhitungan untuk perencanaan tray aerator. Kemudian lebih dari 90% karbon dioksida, jarak antar tray 30-75 persegi sama dengan jumlah cm. Kriteria luas tray 50-106 dalam merencanakan bangunan meter kubik kali detik. Sehingga tray aerator yang akan dibangun dengan debit air 2 liter per detik memiliki dimensi 50 x 50 meter persegi dengan konsentrasi besi sebesar 3,5 mg per liter. Dengan jumlah tray 7, jumlah lubang sebanyak 36 di setiap sisi dengan luas setiap lubang 1 cm dan jarak antara lubang 1 cm. Keuntungan tray aerator tidak membutuhkan lahan yang luas seperti jenis aerator yang lain. Keuntungan tray aerator juga tidak membutuhkan tenaga penggerak tambahan seperti spray atau sprinkler alias penyemprot oksigen. Cukup mengandalkan lubang-lubang pada tray untuk memperbesar luas permukaan partikel air yang berkontak dengan udara. Selain itu, yang sangat penting diperhatikan dalam semua proses ini adalah pertama, kecepatan angin di lokasi unit tray aerator. Jika kecepatan terlalu tinggi, maka proses jatuhnya air akan terganggu dan proses oksidasi atau aerasi tidak bekerja maksimal. Kedua, pengolahan setelah aerasi ditambahkan bak pengendap dan saringan pasir cepat. Pemeliharaan sistem aerator dilakukan ketika kerak besi mulai menempel pada dasar tray. Dibersihkan dengan menggunakan sikat cuci sampai kerak besi hilang. Pemeliharaan ini dilakukan sekitar 3 bulan sekali. Selain dapat menurunkan kadar besi dan mangan dalam air, teknologi aerasi dipercaya mampu membuat air menjadi lebih bersih dan higienis. Demikian tayangan video tutorial aerasi kali ini. Jangan lupa saksikan juga video tutorial lainnya dan sampai jumpa. Salam PAMSIMAS. Sekitar 3 bulan sekali.